Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, kali ini kita kembali belajar tematik tema 5G subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, baiknya terlebih dahulu berdoa ya, agar Allah memudahkan setiap pembelajaran yang kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4, yaitu membuat surat undangan tidak resmi, mengidentifikasi penggunaan karya seni rupa daerah dalam kehidupan sehari-hari, dan membuat gambar ragam seni daerah, cara menghargai pahlawan, dan yang keempat, menanggapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membuat surat undangan tidak resmi, biasanya ada perlombaan-perlombaan ya. Di sekolah Nina akan diadakan acara pentas seni. Acara pentas seni di sekolah Nina dimeriahkan dengan berbagai macam lomba. Panitia mengajak para siswa untuk mengikuti lomba tersebut. Mereka membuat undangan seperti berikut. Nah, saya kasih lihat contoh dari undangan acara perpisahan dan pentas seni. Ciri-ciri undangan tidak resmi adalah sebagai berikut. Ciri-cirinya adalah tidak memakai kepala surat. Nah, kira-kira ini undangan tidak resmi ada kepala suratnya tidak? Tidak ada ya. Jadi, ciri-cirinya yaitu tidak memakai kepala surat. Yang kedua adalah bentuk surat boleh tidak standar. Ini tidak standar ya, sederhana, biasa saja. Dapat menggunakan bahasa baku dan tidak baku. Nah, untuk mengidentifikasi penggunaan karya seni rupa daerah dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh penggunaan seni rupa daerah pada benda yang kita pakai sehari-hari. Misalnya, ukiran pintu pada rumah, corak batik pada pakaian yang kita pakai, gambar wayang pada undangan pernikahan, dan lain sebagainya. Nah, ini kerajinan ukir pada mabel atau pintu atau mimbar biasa kita lihat juga. Ini kerajinan tekstil pada kain batik, dan yang ini kerajinan anyaman pada bilik bambu. Ini bisa kita juga buat menggunakan kertas yang kita sudah gunting-gunting ya. Kita bisa praktekkan seperti ini. Nah, membuat gambar ragam seni daerah itu, ayo buatlah gambar seni rupa daerah di Indonesia. Kamu dapat menggambar karya seni rupa yang kamu ketahui atau sudah dipelajari sebelumnya, baik itu berasal dari daerahmu atau bukan. Kamu juga dapat membuat gambar ciri khas budaya daerah seperti seni tari, alat musik, dan lain-lain. Contoh gambarnya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh gambar kesenian untuk daerah, seperti ini daerah Bali ya. Nah, itu ada ogoh-ogohnya. Nah, ini dari Jawa. Mengidentifikasi cara menghargai pahlawan. Salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan mengenang pahlawan dan menghargai jasa pahlawan. Di Indonesia, Hari Pahlawan diperingati pada tanggal 10 November. Nah, ini gerakan mengheningkan cipta. Perintah mencanangkan gerakan mengheningkan cipta secara serentak se-Indonesia pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2017. Mengheningkan cipta berlangsung selama 60 detik, dimulai tepat pada pukul 8.15 waktu setempat. Sebagai cara dilakukan oleh sejumlah instansi untuk memperingati Hari Pahlawan, tak terkecuali PT Kereta Komuter Indonesia. Nah, ini silakan nanti kalian baca sendiri lanjutannya. Ini biasanya kita juga lakukan di setiap hari Senin pada saat offline itu upacara bendera. Untuk menghormati para pahlawan, kita melakukan hening cipta. Biasa kita menunduk untuk sejenak ya, sambil menyanyikan lagu hening cipta. Nah, ini hasil lanjutan teks tadi, kalian bisa membaca ya. Mengheningkan cipta merupakan salah satu cara mengenang dan menghargai jasa pahlawan. Mengheningkan cipta dilakukan dengan cara menundukkan kepala dan menuangkan segala sesuatu yang telah dilakukan para pahlawan demi bangsa dan negara. Nah, itu artinya mengapa kita harus mengheningkan cipta ya. Nah, menanggapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ibu guru memberikan tugas kesenian pada kesenian yang harus dipentaskan 2
minggu lagi. Para siswa harus menampilkan suatu tarian daerah di depan kelas pada waktu yang telah ditentukan. Nina, Joni, Lani, dan Panji merupakan satu kelompok. Kebetulan Nina tahu dan hafal tari jaipong dari Jawa Barat. Nina pun menyampaikan pendapat agar kelompok mereka menampilkan tari jaipong. Oleh karena itu, menurut Nina, waktu yang diberikan cukup singkat dengan memilih tari jaipong. Kelompok mereka dapat memangkas waktu untuk mencari materi tarian karena Nina dapat langsung mengajarkan kelompoknya. Joni dan Lani setuju dengan pendapat Nina, namun Panji mempunyai pendapat yang berbeda. Ia ingin kelompoknya menampilkan tari saman dari Aceh. Oleh karena menurutnya tari saman itu sangat keren. Bagaimana jika kita ini percakapan Nina dan teman-temannya. Kalian bisa juga baca di bukunya ya. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang ada saja perbedaan pendapat yang muncul. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang biasa, sudah semestinya tidak dijadikan masalah. Dengan bermusyawarah, semua masalah akan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, kalian tadi sudah baca teksnya ini. Di situ ada perbedaan pendapat antara Nina dan Panji. Nah, untuk soalnya sendiri, kalian bisa jawab, tuliskan 3 contoh seni rupa daerah yang dapat dijadikan sebagai benda pakai. Dan nomor 2, menurut kalian kenapa kita harus menghargai jasa para pahlawan? Jelaskan. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.